Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, berkah dalam Shalom. Tema Hari Pekan Doa Sedunia yang ke-6, berkumpul dalam pemujaan kepada satu Tuhan, yang inspirasinya diambil dari Matius 2 ayat yang ke-11. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Ketika orang Majus dari negeri mereka yang jauh tiba di Betlehem dan melihat anak itu bersama ibunya, mereka menyembahnya. Di hadapan wahyu Allah di antara kita ini, mata tertunduk, bertekuk lutut di hadapan sang bayi Yesus dan ibunya. Dalam perjanjian lama kita melihat ada semak belukar yang terbakar. Ketika itu Musa juga menyembunyikan wajahnya, takut melihat Tuhan. Begitu juga yang dialami oleh para murid ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung di Galilea. Mereka heran, gelisah, dan takut. Namun mereka menyembah Dia. Dalam liturgi surgawi, 24 tua-tua tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta, menghadap hadirat Tuhan. Ada yang merespon, menatap, diikuti dengan keheranan. Ada juga yang bersujud beribadah kepadanya. Pertanyaan refleksi kita adalah, apakah kita sudah melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Lewat pengalaman real, nyata hidup kita sehari-hari. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam hidup gereja, di dalam hidup kita bersama semestanya ini, apakah kita sudah melihat kehadiran nyata Tuhan kita? Apakah kita juga kagum atas kehadiran Tuhan itu? Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita juga merasakan atau justru menutup mata hati kita akan kehadirannya yang nyata dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita juga sudah menyembah Tuhan dalam kebenarannya? Kadang kita terlalu berpikiran yang sempit untuk melihat kehadiran cinta Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita mengabaikan kasih dan anugerah-anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Apakah kita sudah menyadari itu? Kehadiran Tuhan dalam cinta keluarga, cinta sesama kita, cinta Tuhan lewat semestanya ini bagi kita semua. Kadang justru kita jatuh ke dalam kesombongan diri, keangkuhan diri, merasa paling hebat, paling benar, dan mampu melakukannya tanpa keterlibatan Tuhan sendiri. Manusia sering mengabaikan kasih Allah itu. Tuhan mengajak kita dipanggil dalam kebenarannya, dalam kasihnya, mewujudkan kasihnya dalam hidup kita sehari-hari, apapun bentuknya. Kata yang bagus dari Mother Teresa yang selalu saya ingat adalah, lakukanlah perbuatan yang kecil dengan cinta yang besar. Bahkan Mother Teresa melihat kehadiran Tuhan lewat saudara-saudarinya yang lain, yang tersingkir, lemah, dan menderita. Apakah kita juga demikian?
menyembah Tuhan Yesus yang lemah di dalam palungan, dalam dekapan kasih ibunya. Sebagai komunitas umat Kristiani, sudahkah hidup kita disemarakan oleh kehadiran Roh Kudus sendiri yang membimbing hidup kita? Atau kita dibimbing oleh roh-roh yang lain, kenikmatan, hedonisme, keangkuhan, iri hati, dendam, dan benci? Marilah kita semua, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka hati dan akal budi kita agar Roh selalu membimbing kita satu dengan yang lain, hidup dalam kebenarannya. Dengan demikian, hidup kita selalu dibimbing di dalam Roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua, berkah dalam. Shalom.